Oke, halo semuanya, selamat datang di video yang baru ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang pointers, which is sebuah materi yang jarang diajarkan oleh educator juga, karena topik ini lumayan sulit dan lumayan menguras waktu juga ya, karena kita harus mendalami memori lebih lanjut lagi ya. Jadi kita lebih memahami korelasi antara variabel dan memori, seperti itu. Dan to be honest juga materi ini lumayan cukup challenging bagi gua untuk jelasin ke kalian. Nah, jadi mungkin video ini agak panjang ya. Jadi ya itu itu pointer ya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini adalah screenshotan dari video YouTube yang channelnya adalah My Code School. Gue sangat rekomen dia untuk kalian tonton ya channel YouTube-nya karena dia menjelaskan pointer itu dengan sangat baik ya. Even lebih baik dari gue, tapi ya di sini gue coba menjelaskan untuk eh mencoba untuk menjelaskan ke kalian gitu ya. Jadi pointer itu adalah variabel di mana dia menyimpan sebuah alamat dari variabel yang lain gitu. Contoh dari sebuah program C ya, misalkan dia declare nih integer A. Nah, kita udah tahu ya bahwa kita setiap kali mendeclare sebuah variabel, dia selalu membooking suatu space di memori itu. Contohnya seperti ini. Jadi dia membooking di alamat yang ke 204 di sini ya. Jadi ini adalah sebuah address yang warna biru ini. Gitu. Nah, kita di sini bisa untuk mendeklar sebuah pointer. Pointer itu adalah variabel ya. Jadi variabel itu namanya P. Jangan lupa di depannya kita tambahin bintang. Jadi bintang ini mendapatkan perlakuan yang khusus, which is itu adalah menandakan bahwa dia pointer to integer gitu ya. Nanti gue akan jelasin maksudnya apa. Yang penting kalau mau mendeklar suatu pointer harus ada tanda bintangnya ini. Seperti itu. Nah, untuk memasukkan ini pointer itu kan tadi ini ya, address dari another variable. Jadi alamat dari variabel lain itu. Misalkan kita mau masukkan alamat dari variabel A ke variabel P. Jadi seperti ini contohnya ya. P sama dengan 204 karena alamatnya di sini, alamat A gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai dan di sini ya. Pakai ini juga sebuah operator sebenarnya ya, unary operator dan gitu. Nah, kalian sering lihat ya, mungkin dan ini di mana di scanf ya. Scanf terus ada stringnya di sini, string apa gitu, terus ada dan ya, biasanya ada dan x gitu misalkan. Nah, jadi scanf ini dia awalnya tuh fungsinya menerima sebuah string, kemudian fungsi berikutnya dia menerima sebuah pointer to apa gitu ya, to variable gitu. Jadi di sini tuh maksudnya eh nanti apapun ya, misalkan %d di sini. Jadi integer yang dimasukkan di sini akan dimasukkan ke dalam space space X ini gitu di memori. Jadi dan ini gunanya untuk merefer kepada alamatnya gitu. Jadi nanti misalkan di sini 5 ya. Ya udah nanti artinya kita taruh angka 5 ini di memori sekian gitu. Di address memory nomor sekian. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini, misalkan kita print P sama ya, dia 204. Print dan A. Nah, P dan A ini sama ya. P dan ampersand. Ini namanya ampersand ya. Ampersand. Ampersand A ini sama ya value-nya. Karena ya sama, karena ya kita assign gitu. Jadi sama. Kemudian P ini kan variabel juga. Jadi of course dia juga punya sebuah address gitu ya. Misalkan addressnya 64 di sini. Seperti itu. Jadi kalau dan P ya udah dia 64 gitu. Nah, gimana sih cara kita refer ke value dari P itu berapa gitu? Value dari alamat yang di refer oleh P ya. Value dari alamat yang di refer oleh P gitu. Jadi P ini kan 204 tadi. Cara kita mendapatkan value di 204 nih gimana? 204 ini kan alamat ya. Cara kita dapatnya gimana? Kita pakai ini bintang P. Dibalik gitu ya. Jadi kalau kita print bintang P, hasilnya 5 di sini. Gitu.
namanya dereferencing. Jadi seperti itu ya. Eh ya, memang cukup membingungkan, tapi ya kalau diresapi pelan-pelan kalian pasti paham ya. Atau just nonton My Code School aja it's okay gitu. Nah, sekarang ada contoh program di sini ya. Pertama dia integer A sama kayak tadi ya, integer bintang P. Ini pointer pointer to integer. Kemudian kita assign value A sama dengan 10. Nah, di sini P sama dengan dan A. Berarti dia seperti ini ya, sama kayak tadi ya. Nah, sekarang kita coba program ya. Kita coba program ini. Oke, integer A. Kemudian kita pakai pointer ya, P. Terus A-nya kita misalkan 5 ya. P-nya dan A ya. Terus printf address of P is oke. Terus value at P is oke. Kemudian in P sama dengan 20, bintang P sama dengan B. Oke. Untuk ini nggak perlu dilihat dulu ya. Jadi aku komen dulu. Oke, sekarang kita lihat value-nya. Oke. A.out. Nah, address dari P ya. Sorry, ini bukan address of P ya. Ini address of A harusnya. Karena dia kan ini ya. Dia kan menyimpan alamat dari A sebenarnya P itu, ya kan? Jadi alamat dari A itu ini 16B7B ini dalam bentuk heksadesimal ya. 16B7B. Jadi itu random ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan sesuatu variabel, ini akan diassign secara random di dalam memori. Jadi nggak harus yang paling atas gitu ya. Dan namanya juga random access memory atau RAM gitu ya. Jadi random untuk melakukan allocate-nya di sini. Jadi seperti itu ya. Jadi ini contoh address, kemudian di sini value-nya berapa 5. Kita bakal differencing di sini gitu. Oke, itu untuk pointer ya. Nah, untuk RAM itu kayak gini. Jadi misalkan eh ini sebenarnya buat gambar-gambar aja sih ya. Jadi ya dari mulai dari address 1, 2 sampai seterusnya gitu ya. Nah, sekarang ada sebuah problem nih, swap value function. Jadi kita bikin function atau prosedur yang menerima dua angka ya, A dan B, kemudian kita swap. Jadi sekarang kita coba nggak pakai function dulu ya. Caranya gimana? Kita declare dulu. Oke. Nih seperti kalian lihat ya, di sini tuh dia memakai pointer ya. Scanf. Jadi nanti value di sini masukkan ke alamat sini, value di sini masukkan ke alamat sini. Jadi seperti itu maksudnya. Oke. Nah, untuk melakukan swap, oh printf dulu deh. Bukan ini. Oke. Untuk melakukan swap, mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin melakukan ini ya. Ini kesalahan UP ya sebenarnya. Oke, sekarang coba kita jalankan. Misalkan 3 dan 5 gitu ya. Nah, kalau di swap dia bakal 5-5 gini. Kenapa? Karena pertama kali di sini kan A-nya 3 ya. A-nya 3, B-nya 5. Oke. Tapi ketika di sini, dia kan operator assignment kan dari kanan ke kiri ya. Jadi dari B dimasukkan ke dalam A. Jadi di poin ini A-nya itu adalah 5 gitu. B-nya juga 5. Nah, ketika kita di sini, ini value 3-nya udah nggak ada gitu. Jadi sama aja. Jadi 5 masukkan ke B lagi. Nah, caranya gimana? Caranya kita perlu sebuah variabel lagi. Nah, kita namakan variabel itu temp aja ya, karena temporary. Sebagai ini aja ya, sebagai kayak eh pembantunya aja gitu.
Jadi pertama kalau kita mau swap, pertama kita assign sebuah value dulu ke dalam temporary. Terserah mau A atau mau B gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk temporary, misalkan pertama A ya. Jadi A-nya ini aman buat di assign sama B gitu. Terus kemudian B-nya temporary gini. Jadi misalkan tadi 3,5 ya. A sama dengan 3, B sama dengan 5 di sini. Jadi tem sama dengan A, nanti temnya di sini ada 3 ya. Terus A-nya di sini 5 ya. Nah, sama kayak tadi dong, A5 B5. Ya it's okay, tapi kan kita punya tem di sini gitu. Jadi begitu di sini A sama dengan 5, B sama dengan 3 gitu ya. Oke, sekarang kita coba save, kemudian compile dan kita jalankan ya. Nah, benar ya bisa ke swap itu. Oke, sekarang kita coba membuat function. Misalkan swap ini ya, in A, in B. Nah, sekarang kita coba copy ini semuanya. Oh ya, ini nggak usah pakai komen lagi deh. Oke, sekarang kita copy semuanya. Oh ya, dari ini ya, dari sini ya. Oke. Sorry, ini bukan function tapi void ya. Karena kita nggak mau return anything, kita mau menukar aja gitu. That's why kita pakai swap A, B. Oke. Mari kita coba 35. Nah, kenapa sama nih? Kenapa nggak ketukar? Coba kita debugging ya. Kita coba printf di atas. 35. Nah, dia berhasil guys kalau di atas. Kira-kira kenapa ya? Ini aku pindahin lagi di bawah. Kira-kira kenapa ya di atas berhasil, tapi kalau di sini dia gagal gitu. Ya, jadi gini. Eh value yang di value yang dimasukkan ke dalam swap ini ya, dia itu di-assign ulang di dalam atas ini gitu. Dia itu di-assign ulang di dalam body swap ini. Jadi begitu dia keluar dari prosedur ini, A sama B-nya tetap sama gitu. Itu namanya pass by value gitu ya. Jadi ketika di sini A sama dengan 3 ya, B sama dengan 5. Nah, di sini tetap sama tuh. A sama dengan 3, B sama dengan 5. Tapi address-nya itu beda gitu ya. Jadi ketika dia ada di sini, misalkan A itu address-nya di 1, B itu address-nya di 2. Tapi ketika di sini, A itu address-nya udah beda gitu. Coba kita buktikan ya. Eh berarti persen P ya, gitu. Oke, coba di sini ya. Di main, di swap. Oke, mari kita jalankan. 35. Nah, di main A itu di sini ya, guys. Kalau B di main itu segini, sekian. Tapi di swap itu udah beda ininya, eh address-nya gitu. Jadi sama aja meskipun address di sini kita ubah-ubah di dalam sini, ketika kita balik ke main, address ini udah nggak bisa diakses lagi gitu. Kita balik lagi ke address awal. Nah, jadi solusi dari ini adalah kita masukkan pointer di dalam swap ini gitu. Bukan langsung value-nya, tapi address-nya gitu ya. Jadi kita masukkan sebuah pointer di sini, guys. Gitu ya. Oke. Nah, karena kita masukkan sebuah pointer di sini, nah kita di sini declare sebuah pointer ya. Bintang A atau bintang B gitu.
Oh ya, BTW untuk masalah penulisan sebenarnya bebas ya. Mau bintangnya di deket A sini atau bintangnya di deket integer ini gitu. Yang penting ada bintangnya. Gitu ya. Mau nempel di mana? Kan karena ini otomatis ya dari code editornya ya, meskipun dari gua mau kayak gini, kalau gua save dia otomatis ke format deketin. Jadi it's okay ya, bebas penulisannya. Oke, nah karena sekarang seperti ini, jadi kita nggak bisa nih melakukan hal seperti ini. Kenapa? Karena tipe datanya nggak cocok ya. Ini pointer to integer, kita masukkan ke dalam integer gitu, nggak cocok. Jadi ya paling bener kita di reference ya bintang A di sini, gitu. Di sini juga sama, bintang A sama dengan bintang B, terus di sini. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, berhasil ya, ketukar ya. Gitu teman-teman. Jadi ini gue coba demokan di dalam coret-coretan tadi yang ini ya. Misalkan pertama ini integer A sama B. Misalkan A-nya di 16, B-nya random ya di 28 misalkan gitu. Tadi A-nya berapa? A-nya 3, B-nya 5 ya. Nah, ketika kita melakukan swap ini ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah 16-nya ya. Di sini 16-nya dan di sini itu 28-nya gitu. Nah, ketika kita melakukan temp sama dengan bintang A, tadi kan bintang A itu berapa? A itu berapa? A itu 16 kan ya. Bintang A berarti 3 gitu ya. Berarti ini 3, masukkan ke temp. Nah, tadi B berapa? B kan 28 nih. 28 kalau bintang B 5 gitu ya. 5-nya masukin sini. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk code yang jadinya ya, seperti ini. Nah, secara default ya teman-teman, ketika kita melakukan sebuah function, secara default dia selalu pass by value gitu ya, meskipun kita nggak declare pointer seperti ini. By default selalu pass by value. Pass by value maksudnya apa? Maksudnya tadi value-nya kita masukin di sini, tapi di awal dia di sini dia di declare ulang gitu. Jadi cuman value-nya aja yang dilempar ke dalam function gitu. Jadi dalam function dia tetap declare variabel baru lagi. Jadi itu bukan aslinya dari sini gitu ya. By default tuh pass by value. Tapi untuk tipe data yang namanya struct atau user defined data type atau tipe data yang kita define sendiri, which is kita nggak cover di modul ini ya, kita kan cover ini di modul OOP gitu ya, adalah pass by reference. Nah, alasannya kenapa nanti gue jelaskan di materi OOP gitu ya. eh nah, meskipun kalian lihat tadi di sini, kelihatannya ini pass by reference ya, tapi padahal ini pass by value teman-teman. Kenapa pass by value? Karena ketika kita A-nya ganti di sini, ketika misalkan ini kan pointer ya. Gini aja deh biar gampang. Integer pointer to A itu tadi dan A ya. Integer pointer to B dan B. Ini pointer to A, pointer to B. Oke. Nah, di sini kalau misalkan pointer to A-nya gua ganti jadi pointer jadi dan B. Itu ya, bisa kan? Nah, bisa ya. Jadi ketika gua ganti di sini, nah di dalam pointer.a ini sorry bukan seperti ini ya. Maaf, saya salah. Jadi ketika di sini, sorry, ketika di sini ya, A-nya gua ganti dan apa ya, dan B gini ya, boleh kan? Oh nggak boleh. Eh, oke, ketika A-nya gua ganti dan B di sini, nanti di bawah sini pointer to A masih tetap ini gitu. Meskipun pointer A-nya udah gua pas di sini
Dan gua udah ganti di sini. Nanti di bawah sini setelah swap dia pasti balik lagi ke sini gitu ya. Jadi by default tuh selalu pass by value meskipun kita memasukkan address di sini. Jadi address itu dianggap sebagai value lagi gitu. Jadi agak membingungkan ya, tapi ya itu by default dia pass by value di C seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita membahas pointer arithmetic. Kita bisa melakukan mathematical operation ke dalam pointer seperti itu ya. Dan hasilnya itu, sorry sebentar ya. Dan hasilnya itu terserah pointer gitu ya. Bukan terserah ya. Tergantung, sorry ini harusnya depends on ya, bukan up to. Hasilnya tergantung tipe pointernya gitu. Misalkan di sini eh in A sama 10. Terus kita declare pointer to integer P ya. Terus P-nya dan A di sini. Kita print. Nah, ini kenapa tadi nggak ada 0x-nya? Karena kita persen D. Kalau kita persen P, keluar 0x-nya gitu ya. Itu hanya, apa namanya itu, specifier aja gitu ya. Aduh, sorry. Format specifier aja gitu ya. Nah, size dari integer kan 4 bytes. Nah, terus kalau kita tambahin satu gini, bisa ditambah satu ya. Jadi ini kan pointer nih. Pointer kan address ya. Kalau address ditambah satu berapa? Kan addressnya awalnya segini. Jadi bukan 2750833 gitu. Tapi 36. Kenapa? Karena next-nya itu eh ditambah 4 bytes. Karena by default dia itu pointer to integer gitu. Jadi setiap data type itu beda-beda ya. Jadi nanti ada pointer to long gitu. Contohnya seperti ini. Contohnya long A dengan satu. Nah, nanti kalau mau pointer to long seperti ini gitu. Jadi pointer to long ini berbeda tipe data dengan pointer to integer gitu ya. Kenapa? Ya, karena kalau kita melakukan arithmetic di pointer ini jatuhnya bakal beda karena long itu bytes-nya berbeda dengan integer. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita di reference ini hasilnya bakal random ya. Kenapa? Karena ya kita belum allocate seperti itu. Gitu ya. Kita belum allocate address di sini gitu ya. Jadi contoh misalkan di sini nih. eh let's say ini itu satu satu byte ya ini ya. Jadi satu integer nih. Satu integer A di sini. Nah, ini misalkan P-nya itu 13 ya. Kan mulainya dari sini. Ketika P tambah satu, dia itu bukan 14, tapi langsung ke 17. Langsung ke next ini ya. Seperti itu. Nah, kira-kira kelihatan nggak patternnya gimana? Patternnya ini mirip array ya. Jadi array itu nanti dia menyimpan eh tipe data itu berurutan seperti ini. Seperti itu. Jadi array ke 0 nanti dia ada di sini, array ke 1 nanti dia ada di sini, array kedua di sini gitu. Jadi nggak ada gap kosong di antara variabel dalam array. Gitu ya. Nah, kita juga bisa ada pointer to void. Nah, void pointer itu kita nggak bisa di reference karena kita nggak tahu itu tipe datanya apa gitu ya. Kita juga nggak bisa melakukan arithmetic operation karena kita nggak tahu defaultnya itu berapa bytes gitu ya. Nah, gunanya untuk apa ini? Gunanya untuk nanti itu sebagai return value dari sebuah function namanya malloc atau calloc. Nah, ini nanti gue bahas di slide berikutnya ya, malloc calloc ini. Nah, kalau kalian lihat di sini array itu adalah sebuah pointer ya ternyata. Jadi ketika ketika kita misalkan declare sini ya integer A misalkan 5 nih. 1 2 3 4 5 ya. Nah, ternyata kalau kita gini itu bisa, guys. Nah, possible ya. Jadi misalkan kita mau print
Oke. Thank you AI. Kenapa tuh? Access elements in scalar initializer. Oh, oke. Sorry guys. Jadi ternyata kita nggak bisa melakukan seperti ini, tapi kita bisa coba kita coba print A-nya doang nih. Ya, coba ya. Kita print A-nya doang. Oke, it's okay. Bentuknya apa? Nah, bentuknya seperti ini ya. Dan ada warning juga dari compilernya. Argumennya ini adalah integer bintang. Jadi ini adalah integer bintang ya. Gitu. Itu integer bintang. Karena nggak cocok dengan persen %D. Cocoknya dengan persen %P gitu ya. Karena itu pointer. Nah, kalau lihat di sini seperti ini guys. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan A+1 di sini, persen %D, kita melakukan dari reference ya. Jadi A+1. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya alamat yang kesekian ya, itu adalah alamat di mana mirip-mirip seperti ini ya. Mirip-mirip seperti alamat di sini nih. Gitu. Ketika kita +1 di sini, maka kita akan mendapatkan variabel di dalam sini gitu ya. Kita coba ya, harusnya ini 2 gitu. Harusnya dia ngeprint 2 guys. Nah, betul ya, dia ngeprint 2. Gitu. Nah, ketika kita kasih bintang di sini A+0, A+0 apa? A+0 ya 1 gitu. Coba ya. Oh ya, ini persen D ya, teman-teman. Sorry. Nah, 1 2, benar ya, gitu ya. Jadi seperti itu. That's why kenapa array itu pertamanya 0. Karena secara implisit dia melakukan seperti ini, gitu ya. Kenapa nggak mulai dari 1? Karena ya kalau mulai dari 1 jadinya seperti ini gitu. Jadi seperti itu ya jawaban dari kenapa array itu mulainya dari 0 sih gitu. Ya meskipun beda sama manusia ya, yang kita mulai menghitung dari angka 1. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk string kita juga bisa declare seperti ini ya. Kalau tadi array of integer kita nggak bisa. Kalau string kita bisa melakukan seperti ini. Seperti itu. Jadi bukan S gini lagi, tapi bisa pakai bintang S gitu ya. Nah, sekarang kita membahas heap versus stack. Nah, jadi dalam program itu kita ada 4 bagian ya. Ketika kita menjalankan suatu program, ada sebuah memori yang dialokasi ya. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah bagian code atau teks itu sendiri. Jadi code ini, ya semua code ini ada bagiannya sendiri nih, yang warnanya oranye. Terus yang warna kuning itu static variable yang kita bakal bahas di materi OOP ya. Atau global variable. Global variable itu seperti materi ini ya, materi permutasi ini. Sorry, materi permutasi yang rekursif ya. Dimana kita declare itu di atas ini. Kita declare variabel di sini, bukan di dalam main. Nah, itu dia punya tempat di memorinya sendiri, gitu ya. Terus juga ada yang namanya stack. Nah, stack itu adalah semua program yang kita jalankan, gitu. Untuk saat ini ya, sampai saat ini semuanya itu pakai stack ya. Jadi, meskipun kita jalankan integer main, kita declare, nah itu dia ada bagiannya sendiri nih. Jadi ini kayak sebuah gedung, ini ada lantai-lantainya. Jadi lantai ini di-allocate untuk stack gitu. Jadi yang kita bahas di sini semua tadi itu adalah di dalam stack gitu ya. Seperti itu. Sampai mana tadi ya? Nah, di sini ya kita declare sebuah variabel masuk stack. Nah, kita memanggil function juga masuk stack ya. Seperti itu. Kemudian ada namanya heap. Heap ini nanti kita akan pelajari ya. Jadi itu kita akan fokus ke stack dulu untuk kali ini. Jadi stack itu bentuknya seperti ini. Stack itu bahasa Inggrisnya
sorry, bahasa Indonesia adalah tumpukan gitu ya. Jadi yang pertama di bawah ini dia menjalankan code atau function yang namanya main ya. Di sini ada function main, ada integer a, ada b gitu ya di sini. Nah, ketika kita memanggil ini square of sum, sebenarnya function main ini dia berhenti di sini kan ya. Ketika kita manggil ini kan dia menjalankan ini dulu nih, square of sum ini. Dia nggak langsung ngeprint kan. Jadi di sini dia hold gitu ya. Jadi that's why di sini dia ada pause. Nah, ini ilustrasi yang sangat bagus dari My Code School ya. Kalau kalian penasaran bisa uh, kunjungi channel ini. Karena gue pakai ya dari tadi gue pakai videonya My Code School, jadi gue merasa bersalah gitu ya. Oke, jadi square of sum dia di atas main sini ya. Jadi dia ditumpuk di atas main ini. Jadi seperti tumpukan yang paling bawah itu function yang di call pertama kali gitu. Kalau dia manggil function lain dia ditumpuk di atas gitu ya. Jadi ini square of sum. Terus ini juga ada integer, juga ada variabel-variabel nih. Ada x, y sama z gitu ya. Jadi di sini. Tetapi di dalam ini dia manggil function lagi. Jadi di sini dia hold guys. Jadi di sini dia pause gitu ya. Ketika dia di sini dia naik lagi nih. Dia tambah lagi di sini. Square. Di sini ada function square dan ada x gitu ya. Dan begitu dia return, ini langsung di pop namanya ya, POP. POP itu langsung dibuang gitu ya, tumpukannya langsung dibuang. Dan ini dia lanjut ya, lanjut ke return set. Ketika return set kan dia lanjut masuk ke sini. Jadi ini dibuang, kemudian ini di play lagi gitu. Jadi itu stack ya. Stack itu berarti tadi function yang di call, kemudian variabel-variabel dalam function tersebut yang udah di declare gitu ya. Dan ketika ada sebuah function manggil function lain itu ditaruh di atasnya gitu. Dan function yang sekarang memanggil dia di pause gitu ya. Nah, sekarang ada namanya heap nih. Kenapa harus ada heap sih? Karena stack itu sebenarnya terbatas teman-teman ya. Jadi stack itu dibatasin eh oleh compiler kita gitu. Jadi that's why kadang kita menemukan ada segmentation fault itu karena ada keterbatasan dalam stack gitu. Tapi kita bisa apa ya? Ada namanya space khusus yaitu heap. Heap itu adalah free store. Jadi sebuah bagian khusus yang kita bisa alokasi itu secara bebas gitu. Karena ini dibatasin ya. Jadi heap itu sebenarnya nggak terbatas, meskipun nanti kita juga bisa batasin ya. Tapi sebenarnya roughly speaking ya, heap ini lebih gede daripada stack untuk ukurannya. Jadi ini memori yang bebas yang kita bisa otak-atik gitu ya. Jadi di stack ini jarang kita otak-atik dalam stack, seringnya di heap gitu ya. Nah, kita bisa apa ya, membooking itu secara manual. Jadi kalau di dalam stack, misalkan kita integer a di sini, gitu ya. Nah ini kan back back apa ya, di belakang layar itu si compiler atau si program dia akan membooking sebuah space ya di dalam memori atau dalam stack itu secara otomatis gitu. Nah kita kalau mau melakukan itu secara manual ya bisa di heap ini gitu ya. Contohnya pakai function namanya malloc. Seperti yang di slide sebelumnya kita bahas ya. Jadi malloc ini adalah function bawaan dari stdlib.h ini ya. Sekarang kita coba coding deh untuk malloc ini. Karena ini sebuah konsep baru ya, jadi kita harus coding. Oke, integer a goes to stack ya. Kenapa? Karena dia di-declare gitu. Di-declare langsung. Nah, ketika kita bintang P di sini, kita coba ini kita hiraukan dulu ya ininya. Kita coba malloc dulu. Malloc. Nah, ini kan sebuah function. Dia menerima satu argumen yaitu jumlah bytes yang mau diallocate gitu. Contohnya di sini. Kita udah belajar size of function ya.
Jadi size of itu jumlah byte-nya berapa? Jumlah byte dari integer berapa gitu, 4 gitu ya. Jadi dia mengalokasikan 4 bytes nanti di dalam heap ini gitu ya, dalam free store ini. Nah, karena malloc itu dia return-nya adalah void bintang atau null pointer, sorry bukan null pointer, tapi pointer void pointer ya. Jadi kita harus casting ya, kita udah belajar casting yaitu mengubah satu tipe data ke tipe data yang lain. Kita ubah jadi yang sesuai ya, integer bintang seperti ini. Oke, seperti itu ya. Terus kita bisa masukkan value eh dari pointer ini. Kita bangun dereferencing. Terus kita masukkan 10. Sorry, ini kurang bintang ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya free nih. Free itu apa? Free itu gunanya untuk ketika kita udah nggak mau melakukan variabel P lagi. Atau 10 ini udah kita nggak pakai gitu. 10 ini gitu ya. Kita harus free. Jadi ketika kita udah booking, kita harus rilis itu lagi gitu. Biar program lain bisa dapat. Kalau kita nggak rilis, kebuang gitu ya. Ketika programnya sudah selesai, tapi masih ada di memori tuh. Gitu. That's why ini ada free di sini. Itu ya. Sekarang kita coba printf P-nya dulu ya. Kalau persen P kan masih bintang P kan masih tahu. Core-nya 10 gitu ya. Jadi kita coba P-nya dulu karena ini pointer persen P. Kita compile, kita jalankan. Nah, dia ini ya. Jadi ini address di dalam heap bukan di dalam stack. Seperti itu. Nah, kalau ada di sini ilustrasinya di sini ada stack ya. Ada main, ada A, ada bintang P di declare gitu ya. Ada A, ada P. Nah, tapi P ini merefer ke address yang ada di heap itu ya. Jadi di heap tuh nanti ketika di sini dia akan refer ke ini misalkan 200 ya. Dia akan refer ke ini 200 gitu. Dan ketika ini di free ya udah ini hilang gitu. Ini hilang. Terus kita mau malloc lagi. Mau malloc lagi berarti kita mau mencari space yang kosong di heap sebanyak ini, sebanyak 4 bytes. Jadi random ya, 4 bytes itu yang mana sih yang kosong gitu. Terus kebetulan dia dapat nih 400. Ya udah, dia bintang P-nya sama dengan 200. Berarti di sininya dia dipasang 200 nih. Sorry, 20. Dipasang 20 gitu. Jadi gitu ya. Jadi malloc itu gunanya untuk uh, melakukan booking di dalam heap, booking secara manual gitu ya. Dan free ini harus dijalankan apabila kita udah nggak pakai. Karena kalau nggak pakai memorinya bakal menjadi sampah di sini ya, garbage seperti itu. Oke, semoga mudah-mudahan kalian bisa memahami ini dengan baik ya. Jadi selain malloc itu nanti ada namanya calloc. Calloc ini lebih ke nanti ada dua argumen ya. Selain ini nanti ada argumen integer. Misalkan nanti calloc 3, size of in. Berarti nanti 3 kalinya gitu. Jadi itu gunanya untuk biasanya untuk eh lakukan booking di heap untuk tipe data array gitu ya. Array kan ada banyak. Jadi misalkan kita mau array of 3 integer, berarti 3, size of integer gitu. Dari alloc ini ketika kita udah dapet pointer di sini, kita mau realloc lagi nih. Kan pertama kita udah booking 4, tapi kita mau extend gitu ya. Karena kalau pakai malloc lagi, ya dia bakal cari random lagi, nggak bisa extend. Kalau realloc dia bisa extend atau dia bisa mengurangi gitu. Mengurangi jumlah space yang di book. Tadi free udah jelasin, free itu gunanya untuk membuang ya, membuang variabel yang ada di heap. Nah, untuk function pointer, ini adalah materi yang sangat advance, jadi gua nggak perlu coding ya. Jadi gue langsung jelaskan aja di sini. Jadi yang pertama contohnya nih, dia ada function atau prosedur ya, namanya print hello. Di sini ada string, dia menerima string, terus dia print f di sini.
Terus dia juga ada eh, function add menerima dua integer gitu ya. Dia return jumlahan. Nah, di sini ini gunanya adalah pointer terhadap function ya, pointer terhadap function yang menerima string char. Yang menerima argumen string ya atau char bintang. Jadi gua ulangin ya. Ini adalah pointer to function yang menerima argumen string atau yang parameternya string. Jadi di sini cocok untuk ini ya, cocok untuk function print hello gitu. Jadi seperti ini sintaksnya. Jadi di sini harus ada kurung ya. Kalau nggak ada kurung, nanti kan jadi void bintang ptr ya, ptr char. Nah, nanti kalau gini takutnya ambigu nih. Dia anggapnya nanti di sini adalah function yang namanya ptr ya, yang menerima argumen string dan function ini nge-return eh apa tadi? Void pointer gitu ya. Apa sih tadi? Ya, void pointer seperti itu. Jadi kita maunya pointer to function ya, bukan function yang mereturn void pointer gitu. Oke. Nah, terus di sini kita bisa assign ya. PTR kita bisa assign dengan nama fungsinya PTR hello. Dan kita bisa langsung call di sini. Itu ajaibnya ya. Kemudian ini contoh lain ya. Ini juga sama. Ini adalah apa function pointer juga. Jadi ini adalah pointer yang namanya func gini ya. Pointer yang menunjuk kepada function yang menerima argumen integer, dua integer, dan mereturn integer gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada deklarasinya, yaitu mirip seperti ini ya deklarasinya ya. Ada P, ada func. Func nggak dipakai di bawah ya. Ya udah, berarti mirip-mirip dengan P ini ya. Terus P itu kita bisa uh, assign dengan add. Kemudian C-nya ya, yaitu kita di reference ini, yaitu sama kayak ini ya, sama kayak function ini. Terus masukin argumennya 0,3 seperti itu. Nah, ini sebenarnya agak pusing juga ya. Sebenarnya gue selama ini belum pernah pakai function pointers. Jadi ini gunanya untuk di sistem low level sebenarnya ya. Eh, Sebenarnya untuk passing pointer seperti ini umum di programan lain seperti JavaScript dan lain-lain. Tapi karena di C itu sepertinya jarang digunakan ya untuk function pointer ini. Apalagi untuk pemula itu. Nah, jadi yang terakhir gue bahas namanya memory leak. Jadi ini sering banget terjadi ya di dunia software engineering, yaitu situasi di mana komputer program itu secara salah ya memanage memory allocation, menghasilkan available memory yang menurun gitu ya. Jadi kalau yang di sini heap-nya itu menurun gitu. Jadi free store-nya tuh berkurang. Nah, kenapa? Karena biasanya ketika memori dialokasi untuk objek atau sebuah data structure atau sebuah variabel gitu ya, ini nggak dirilis dengan baik. Setelah itu nggak digunakan. Jadi kalau kita lupa melakukan free di sini, yaitu tadi, jadinya heap-nya ini akan banyak diisi dengan variabel-variabel sampah yang kita nggak bakal pernah pakai lagi. Tapi di situ masih ada gitu, karena kita belum free. Jadi itu memory leak ya. Jadi ini contoh program memory leak. Di sini kita allocate ya, pakai malloc, allocate sebuah integer. Nah, ketika integer itu tidak sama dengan 0, jadi 0 ini eh, apa ya, memori kosong gitu ya. Jadi sebenarnya malloc ini bisa gagal guys.
ketika ini udah dikit banget ya, tapi kita mau allocate bisa aja gagal. Kalau gagal, pointernya ini akan kosong gitu ya. Kalau kosong namanya null. Jadi kalau dia nggak kosong, dia masukin value di reference, tapi dia lupa nih di patternnya masih di comment gitu. Jadi harusnya ini dijalankan dulu sebelum dia selesai programnya. Jadi seperti itu ya. Eh ya ini lumayan banyak, jadi lumayan panjang videonya. Jadi I hope kalian bisa memahaminya lebih lanjut ya. Gua sangat sarankan melihat My Code School di playlist yang pointer seperti itu. Oke, I guess that's it ya from me. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya, yaitu beberapa materi advance dari programming. It's okay, it's optional guys. Jadi ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sorry, gua mau nambahin lagi ya. eh jadi hubungan antara stack ini, jadi gue pernah janji ya untuk di materi recursive function, gue akan menjelaskan mengenai stack overflow gitu ya. Jadi stack ini kan terbatas guys. Tapi ketika kita mau melakukan recursive function, di mana nggak ada base-nya, di mana bisa infinite loop ya, kalau kita di materi looping. Jadi function itu akan memanggil function-function yang lain gitu. Jadi contohnya seperti ini. Di stack itu misalkan, let's say ya, square ini dia recursive, tapi nggak ada base-nya gitu. Jadi dia bakalan SQ gini ya. Terus dia manggil lagi square di sini. Dia manggil lagi square sampai stack-nya itu udah habis gitu ya. That's why itu namanya stack overflow. Gitu. Stack-nya udah overflow, udah kelebihan muatan gitu. Ya, itu sering dipakai stack overflow terminologinya. Jadi hati-hati untuk melakukan recursive function. Meskipun kadang ada base-nya ya, ada base-nya. Meskipun itu nggak looping forever, nggak infinite loop, tapi ketika kita melakukan itu berulang kali dengan banyak, misalkan kita mau melakukan itu 1 miliar kali, itu kan nggak infinite ya, tapi itu ada limitnya, tapi itu sangat banyak gitu, misal 1 miliar, ya stacknya bakalan kepenuhan gitu. Lebih safe kalau mengulang banyak kali ya, itu kita melakukan for looping aja gitu, bukan melakukan recursive function. Karena recursive function yaitu tadi kelemahannya dia ada overhead di dalam stacknya itu, gitu ya. Jadi ya itu untuk permasalahan mengenai Stack Overflow. Ya dari gua itu aja. Sampai jumpa di next video.